Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuda Milya, tentunya di podcast Ngoncer ya, ngobrol-ngobrol cerdas di channel Aneka Media. Tentunya seperti sebelum-sebelumnya, saya mengundang tokoh-tokoh inspiratif, tentunya tokoh-tokoh muda ya, baik itu yang berprestasi di bidang olahraga, bidang pendidikan, dan tentunya juga di bidang pariwisata. Nah, pada hari ini kita kedatangan sosok perempuan inspiratif ya, yaitu The Winner Putri Kartini Nusa Tenggara Barat tahun 2025. Kalau yaitu Denda Nila Ahdiawati. Oke, tepuk tangan bagi semua nih. Eh, oke, langsung saja ke Mbak Denda nih. Mungkin memperkenalkan diri dulu ke teman-teman semua pada hari ini. Dari mana, kemudian apa kesibukannya Mbak Denda, terus kemudian lagi sibuk apa sekarang nih? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman. Cik. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denda Hadiwati. Saya merupakan winner dari Putri Kartini Nusa tahun 2025. Dan saat ini kesibukan saya untuk persiapan ke ajang nasional nanti di bulan Agustus mewakili Nusa Tenggara Barat. Dan juga saya sedang semester akhir di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Hamzat. Oke, tepuk tangan dulu nih. Eh, Bagaimana perasaannya Mbak Denda nih sebagai winner atau pemenang dari Putri Kartini Nusa Tenggara Barat 2025? Mungkin bisa diceritakan teman-teman nih bagaimana perasaannya? Perasaannya tentunya sangat bangga sekali karena bisa membawa nama Lombok Utara dan dari Putri Kartini ini saya bisa menemukan banyak teman baik itu dari Sumbawa, terus juga Kota Bima dan juga banyak teman-teman dari Nusa Tenggara Barat lainnya. Oke, baik teman-teman semua. Jadi Putri Kartini Nusa Tenggara Barat ini itu dari perwakilan dari masing-masing kabupaten ya, kayak. Oke, dari semua kabupaten. Berarti selain di Putri Kartini ini aktif di apa nih keseharian dari Kak Denda nih? Selain dari Putri Kartini, saya juga aktif di bidang sanggar saya, yakni UKM Sanggar Seni Wana Budaya Rinjani. Dan dari UKM Sanggar, saya bisa menemukan Sanggar Seni Banaspati Raja. Seni Bahasa Seperti aja ya, mantap Ya. sekali. Ini gimana awalnya nih Mbak Denda sehingga bisa ketemu dengan Sanggar Seni Banaspati Raja yang ada di Lombok Timur, tepatnya di Mas Bage. Mbak Denda kan dari Lombok Utara nih, tahu informasinya, terus kemudian bisa berproses ke Putri Kartini. Sebelumnya juga apa aktivitas atau pernah mengikuti event apa sebelumnya di Lombok Timur? Jadi cerita awalnya itu di tahun 2023 saya mengirimkan anak dari UKM Sanggar untuk lomba festival tari di Aruna Senggigi. Nah, kebetulan saya menggunakan lagu tarian dari Bapak pemilik Sanggar Seni Banaspati Raja Bapak gitu. siapa tuh? Bapak siapa tuh? Bapak Wih, Wahyudi. tangan Bapak Yudi. Luar biasa memang beliau nih ya. Iya, 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 iya. Selanjutnya di tahun 2024 saya dikirimkan undangan untuk mengikuti Mas Bagi Festival. Mas Bagi Festival. Di tahun Iya, berapa itu? 2021. 2024. 2024. Iya. Dan waktu itu juga kita mengirimkan anak didik kita. Selanjutnya di sana juga kan ada lomba fashion show atau busana adat. Kebetulan saya waktu itu mengikuti juga, di mana saya memperkenalkan busana adat Bayan saya gitu. Oh. Dan dari sanalah karir pertama saya di beauty pageant gitu, karena waktu itu saya mendapatkan juara 1 lomba busana adat. Tepuk tangan dulu. Keren nih. Dan Terus, terus, terus. dari sana saya pas terakhir mau balik itu saya bilang sama Bapak Wahyudi minta doa dan dukungannya Pak, karena sebentar lagi saya akan mewakili Nusa Tenggara Barat di ajang Miss Batik gitu. Dan dari pengalaman saya di eventnya Mas Bagi Festival itu terciptalah Denda yang sekarang gitu. Wow. Iya. Berarti artinya di kesuksesannya Mbak Denda hari ini itu ada banyak peran-peran orang lain lah ya yang kemudian berpengaruh. Berarti Putri Kartini ini itu dianugerahi karena kepeloporan atau
Bagaimana tesnya mungkin bisa dikasih tahu teman-teman nih. Baik, jadi Putri Kartini Nusa Tenggara Barat itu bukan hanya tentang konten, tapi di mana perempuan itu diberikan ruang untuk berkembang dan juga beremansipasi untuk perempuan Nusa Tenggara Barat gitu. Wow. Jadi Mbak Denda nih, saya ingin tahu ketika kemudian dengan pengalaman Mbak Denda yang sudah kemudian di dunia fashion, kemudian di tari, terus kemudian sampai dengan hari ini menjadi winner Putri Kartini Nusa Tenggara Barat tahun 2025, apa yang Mbak Denda lakukan nih hari ini? Mungkin aktivitasnya di rumah ataupun di kabupatennya. Seperti apa tuh? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman. Baik, kalau untuk saat ini kita sedang fokus untuk menyusun program kerja kita selama 1 tahun menjabat ini. Yang pertama kita tentunya akan melakukan apa namanya itu? Kita akan melakukan Kartini Peduli dan ya. Seperti apa tuh Kartini Peduli itu? Kartini Peduli itu akan berbagi terutama ke daerah pelosok, sama juga Kartini Mengabdi itu akan dilakukan oleh seluruh Putri Kartini dan Duta Kartini Nusa Tenggara Barat. Wow, tepuk tangan dulu teman-teman semua. Jadi ternyata ya, saya kira hanya sekedar model, terus kemudian menari, terus kemudian berekspresi mungkin hanya di lingkungan untuk diri pribadi. Ternyata Mbak Denda ini juga sangat betul-betul menginspirasi. Jadi dari Putri Kartini ini kemudian berefek dia ke gerakan sosial dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa sekali ini. Kemudian Mbak Denda nih, selama bergerak ini kan tentu ketika dalam bergerak sosial ataupun mencetuskan apa istilahnya gerakan-gerakan yang bersifat sosial di rumah itu ada tantangan nggak atau ada halangan nggak di desa setempat ataupun di orang-orang sekitarnya nih? Selama kegiatan ini akhir-akhir ini memang karena memang masih awal, mungkin jaraknya karena kebetulan regional directornya itu kan ada di Mataram gitu kan, dan saya dari KLU, tapi dari sanalah saya alhamdulillah orang tua saya memberikan saya izin ketika berkegiatan di Putri Kartini, selalu diberikan izin, dan itu yang membuat saya kemanapun kegiatan selama ada waktu pasti saya luangkan, saya pasti hadir. Oke, jadi Putri Kartini ini nggak hanya sebatas kontes, tetapi juga ada tanggung jawab sosial yang harus diselesaikan ya. Benar sekali. Oh, oke. Itu ada temennya nggak Mbak Denda untuk artinya kan nggak mungkin kita sendirian nih, mungkin ada kawan atau ada wadah yang dibuat di situ, mungkin bisa kasih tahu teman-teman nih apa lokasinya di mana gitu. Kebetulan yang bergerak di Putri Kartini itu ada 17 orang yang saat ini di 2025, di mana diantaranya ada winner, terus runner up, dan juga Duta Kartini. Dan kita sama-sama bergerak di bidang sosial dan juga pendidikan tentunya untuk mengembangkan Nusa Tenggara Barat. Ditunggu saja kegiatannya akan segera launching. Wow, itu ya buat teman-teman juga yang kemudian ingin ikut bergabung untuk kegiatan-kegiatan aktivitas sifatnya sosial, nanti ingin tentunya itu kapasitas gerakannya se-Nusa Tenggara Barat atau hanya sebatas Kabupaten Lombok Utara? Tentunya se-Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat ya. Wow. Berarti setelah kemudian menjadi Putri Mandalika 2025 ini itu sampai Kartini ya, mohon maaf teman-teman semua. Pemenang Putri Kartini Nusa Tenggara Barat tahun 2025 ini itu punya masa jabatan atau seumur hidup atau gimana tuh? Untuk Putri Kartini sendiri 1 tahun menjabat, dan di sana kita diajarkan untuk jadi 1 tahun menjabat selamanya menginspirasi. Wow, 1 tahun menjabat selamanya menginspirasi. Berarti di tahun 2026 nanti ada persiapan lagi nggak? Ya, ada juga nanti tahun 2026 akan ada Putri Kartini. Iya 2026 ya. Ya, itu seperti apa itu? Jelaskan ke teman-teman karena kan sekarang Mbak Denda sudah menjadi winner nih. Mungkin the next untuk seluruh perempuan yang ada di Nusa Tenggara Barat ketika juga ingin menjadi bagian dari Putri Kartini di Nusa Tenggara Barat ini itu seperti apa tuh? Apa yang kemudian perlu dipersiapkan nih sehingga mungkin Mbak Denda bisa cerita apa aja kesiapan-kesiapan Mbak Denda kemarin?
Oke, jadi untuk teman-teman ditunggu nanti di tahun 2026 karena akan ada Putri Kartini Nusa Tenggara Barat 2026. Pesan saya satu, jangan pernah menyerah dan jangan memikirkan saya kurang ini, kurang itu. Nggak boleh karena jadikan kelemahan teman-teman itu sebagai kekuatan teman-teman. Saya ini sendiri berasal dari Bayan, pelosoknya Bayan. Saya berasal dari Desa Andalan, bisa dicek dari map itu ada nggak desanya saya tuh terpelosoknya Bayan, tapi dengan Wow. keberanian saya dan restu kedua orang tua saya maju untuk mengembangkan Nusa Tenggara Barat tentunya. Wow, ya itu mungkin teman-teman ya sebuah inspirasi untuk kita semua dari manapun kita berhak berprestasi ataupun bersaing dengan orang-orang di luar sana. Mungkin harapannya Mbak Denda nih ketika sekarang sudah menjadi Putri Kartini Nusa Tenggara Barat tahun 2025, apa harapannya nih untuk kedepannya ataupun hal-hal yang kemudian dipersiapkan? Ada hal-hal yang ingin dicapai di tahun ini? Seperti apa tuh Mbak Denda tuh? Tentunya harapan yang pertama membawa nama besar untuk Nusa Tenggara Barat di kancah nasional nanti dan juga harapannya di sini semoga kegiatan kami berjalan dengan lancar dan juga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat karena di sini kami sama-sama bergotong royong untuk mengembangkan Nusa Tenggara Barat melalui pendidikan, sosial dan juga keperempuanan tentunya. Wow, ternyata seluas itu ya Putri Kartini ini, Mbak Denda ya. Bukan hanya sebatas kemudian dilihat mohon maaf apa namanya kecantikannya, terus kemudian kecerdasan, tapi juga ada emansipasi, ada apa istilahnya, ada keahlian gitu situ ya. Ada skill-skill juga yang harus dipersiapkan di situ. Oke, untuk Mbak Denda sendiri nih, setelah kemudian di Nusa Tenggara Barat ini berarti ada tingkat nasional lagi nggak? Iya, tentunya ada nanti di bulan Agustus di kota Surabaya. Namanya Putri Kartini Nusa Tenggara. Mohon maaf, Putri Kartini Nusantara dan itu diwakili oleh 38 provinsi yang ada di Indonesia. Wow, berarti nggak stagnan kemudian di provinsi, ternyata ada lagi tingkat nasional tuh. Iya, ada tingkat nasionalnya. Dan Mbak Denda akan mewakilkan Nusa Tenggara Barat Finalnya nanti tanggal 24 Agustus. 24 Agustus nih finalnya. Itu apa dari kesiapan-kesiapan Mbak Denda? Mungkin bisa cerita ke teman-teman semua apa aja kesiapan Mbak Denda untuk mempersiapkan diri di kancah nasional di mewakili Nusa Tenggara Barat tentunya. Tentunya persiapannya itu tentang public speaking juga dan juga persiapan tentang advokasi karena kita tidak bisa hanya merencanakan advokasi tetapi kita tidak bisa menjalankannya. Jadi untuk beberapa bulan sebelum bulan Agustus ini kami bergerak untuk menjalankan advokasi kami masing-masing. Oke, tentunya sebelum ke kancah nasional ada hal yang dipersiapkan ya. Itu baik mental, terus kemudian memperluas lagi wawasan dan tentunya skill ya. Eh, tantangan-tantangan pasti akan ketemu nih Mbak Denda ya. Tentunya tantangan, rintangan itu kan nggak mudah nih. Terlebih dengan jarak Mbak Denda dari lokasi perkotaan bisa dibilang gitu ya, dari Bayan sana, terus kemudian berprestasi di Nusa Tenggara Barat dan juga besoknya juga di tingkat nasional. Bagaimana tuh sosok Mbak Denda ini menghadapi tantangannya? Kalau saya sih yang penting diizinkan orang tua, masalah rintangan di depan itu kita jalanin saja. Apalagi kemarin perjalanan saya ke sini itu, subhanallah, saya kira dekat dari lewat obal-obal, ternyata lebih jauh rasanya Wow. dibandingkan Mataram dan juga Sembalun gitu. Intinya jalan aja dulu, masalah rintangan apa itu pasti ada jalannya selama niat kita baik untuk kebaikan bersama. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Mungkin kita bisa minum dulu, Mbak Denda. Minum-minum dulu. Baik teman-teman semua, pada podcast hari ini kita tetap ditemani sama laka-laka ya. Tentunya bisa menghilangkan dahaga. Dan tentunya satu lagi, Mbak Denda, kita juga ditemani sama Tupperware dari Bu Ati Sumi. Buat teman-teman yang ingin pesan Tupperware juga silahkan nanti ya. Lokasinya di pasar, pusat pertokoan pasar yang ada di perempatan Mas Bage. Oke, minum lagi, itu? Udah ya? Oke. Baik,
bercerita nih tentang bagaimana kemudian persiapannya, terus kemudian bagaimana memotivasi Mbak Denda yang dari pelosok sana untuk kemudian memotivasi banyak orang gitu. Setelah kemudian nanti kita doakan teman-teman semua Mbak Denda kemudian mencapai mimpinya untuk bisa menjadi winner lagi di tingkat nasional. Apa nih yang Mbak Denda ingin lakukan ketika sudah nanti jadi pemenang di tingkat nasional nih? Mungkin ada hal yang sudah dipersiapkan setelah itu? Untuk di tingkat nasional sendiri, ketika saya diizinkan nanti semoga menjadi winnernya, tentunya kita akan berkolaborasi dengan semua provinsi yang ada untuk mengembangkan Indonesia tentunya. Oke, Mbak Denda. Pengalaman Mbak yang sangat luar biasa ini itu apa kira-kira yang ingin Mbak Dede sampaikan nih tentunya ke masyarakat Nusa Tenggara Barat dan tentunya adalah teman-teman perempuan di seluruh Nusa Tenggara Barat yang mungkin hari ini takut menggapai mimpinya mungkin karena merasa bahwa dia tuh perempuan nih, dia nggak boleh keluar rumah mungkin ataupun karena dia perempuan kayaknya ruang ruang geraknya terbatas nih. Bagaimana pandangan sosok Putri Kartini Nusa Tenggara Barat 2025 nih di tengah kondisi apalagi di Bayan nih, mohon maaf ya, dengan kultur budaya dan adatnya yang masih kental, itu tentu ada tantangan-tantangan tersendiri itu sebagai seorang perempuan. Bagaimana nih seorang Mbak Dende menghadapi ini itu? Baik ya, memang tantangan ini yang sangat besar karena banyak sekali anak-anak yang berpotensi tapi tidak berani menyuarakan diri. Nah, dan melalui ajang Putri Kartini ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berani bersuara dan berani berkembang. Kita sama-sama di sini dan jangan pernah takut intinya. Lihat saya sebagai contoh untuk teman-teman. Saya kalau Bayan Anyar itu kota sih. Tapi kalau rumah saya tuh benar-benar pelosok. Nanti kapan-kapan main dah ke rumah saya biar tahu. Tapi dengan keberanian saya berani untuk melangkah karena ketika saya tidak melangkah hari ini lalu kapan lagi waktunya gitu. Oke, baik teman-teman semua ya. Itu banyak sekali tentunya motivasi dan harapan-harapan dari Mbak Denda. Mbak Denda, saya ingin tanya nih, apa yang memotivasi yang paling tinggi sehingga Mbak Denda sampai dengan hari ini sosok perempuan yang mohon maaf di pelosok sana bisa dibilang seperti itu, terus kemudian ingin menggapai mimpi-mimpinya bahkan di tingkat nasional nanti, yang paling mendasar apa yang memotivasi Mbak Denda nih? Yang paling inti, motivasi paling besar nih. Motivasinya tentunya orang tua saya karena orang tua saya selalu mengajarkan saya untuk jangan pernah berhenti bermimpi walaupun dari manapun asalnya kita, asalkan kita berani pasti semuanya akan tercapai gitu dan percaya bahwa pertolongan Allah itu ada gitu. Wow, Masya Allah ya teman-teman. Artinya setiap aktivitasnya Mbak Denda selalu melibatkan orang tua, bahkan dalam setiap mimpi-mimpinya selalu berharapkan doa orang tua gitu ya. Oke, jadi saat ini yang berarti tahun berapa kemarin? Bulan berapa kemarin Mbak Denda untuk event nih Putri Kartini nih? Kebetulan untuk Kartini sendiri itu di tanggal 21 April kemarin. Berarti baru kemarin lah ya. Iya, baru 21 kemarin. kemarin. Oke. Berarti selama 1 tahun ke depan Mbak Denda dengan teman-teman Putri Kartini yang lainnya tentu banyak mempersiapkan program nih. Yang paling dekat apa tuh Mbak Denda? Mungkin bisa ceritakan teman-teman nih. Yang paling dekat itu adalah Kartini Berbagi dan insya Allah Kartini Mengabdi. Yang paling dekat itu insya Allah pastinya itu Kartini Berbagi. Kartini Berbagi ya. Seperti apa tuh Mbak Denda tuh Kartini Berbaginya tuh? Jadi nanti rencananya kita akan datang ke tempat adik-adik kita yang yatim piatu dan itu akan kita lakukan bersama dengan seluruh putri dan duta Kartini Nusa Tenggara. Wow, itu teman-teman ya. Artinya teman-teman mungkin begini Mbak Denda, saya ingin tanya. Tentu ketika berbuat, apalagi ini berbuat kebaikan ya, tentu nanti ada banyak kemudian teman-teman perempuan di sana yang ini bergabung nih. Walaupun misalnya dia bukan bagian dari Putri Kartini, tetapi dia adalah perempuan Nusa Tenggara Barat, ingin ikut berbagi misalnya bersama teman-teman. Itu bisa nggak atau dia harus menjadi putri dulu nih? Atau gimana tuh Mbak Denda nih?
Tentunya boleh banget. Nanti bisa hubungi saya ataupun rekan-rekan putri yang lain. Kita di sini welcome karena tujuan kita sama untuk mengembangkan Nusa Tenggara Barat. Gitu. Oke, mungkin ada sosial medianya Putri Ada Kartini? Putri Kartini Nusa Tenggara Putri Barat. Kartini Nusa Tenggara Iya, Barat. di Jadi nanti Instagram. teman-teman di luaran sana yang ingin bergabung ataupun ingin juga diskusi sharing ya, bisa lewat sana nih. Oke. Berarti Putri Kartini ini selain punya tanggung jawab untuk memberikan spirit lah semangat untuk emansipasi perempuan yang ada di negara Barat, bagaimana nih pandangan Mbak Denda sedikit tentang perempuan-perempuan yang ada di Nusa Tenggara Barat? Apakah sejauh ini sudah mampu bersaing atau justru kita masih belum nih? Kalau menurut pandangan Mbak Denda seperti apa nih mungkin teman-teman? Kalau untuk saat ini menurut saya sudah ada pergerakan dan sudah banyak yang mampu. Terutama kemarin kita melihat Cahaya Sukmadewi di mana perwakilan Nusa Tenggara Barat di Putri Indonesia dan masuk top 16 besar itu sudah luar biasa karena di antara semua pageant yang paling dinanti-nantikan itu adalah Putri Indonesia. Oke, Putri Indonesia ya paling nanti. Dan saya juga jujur sangat terinspirasi sekali oleh para putri Indonesia, baik bukan hanya dari Nusa Tenggara Barat, tapi dari putri-putri luar itu. Wow, ya artinya di tengah kondisi bahwa, mohon maaf nih Mbak Denda ya, bahwa perempuan itu kalau nggak di dapur ya palingan di rumah diam dan segala macamnya. Ternyata teman-teman semua ya bahwa perempuan itu juga dia harus punya mimpi besar, dia harus punya juga mampu bersaing bukan hanya di tingkat nasional tapi juga bisa di internasional nanti kan kita doakan bersama. Oke, berarti selama 1 tahun ke depan ini Putri Kartini dengan teman-temannya udah mempersiapkan ini ya banyak-banyak sekali program tentunya seperti yang tadi adalah Kartini Berbagi. Oke, berarti apa nih mungkin ada ajakan untuk teman-teman ingin bergabung ataupun itu mereka harus ke Mataram pusatnya atau di tiap-tiap kabupaten tuh ada tuh Mbak Denda. Oke, jadi nanti buat teman-teman ataupun ibu-ibu masyarakat jika ingin berkegiatan bersama kami persilakan nanti bisa hubungi saya atau enggak Instagramnya Putri Kartini Indonesia gitu. Oke, berarti dari maaf tadi dari 17 ya, 17 anggota Putri Kartini Nusa Tenggara Barat tahun 2025 itu yang ke kancah nasional hanya Mbak Denda atau 17-nya ikut gitu? Kalau saat ini ada 3 orang karena NTB diberikan golden ticket 3 orang yang Golden maju. ticket itu artinya dia berikan berhak untuk mengikutkan 3 orang nih. Iya, berhak mengirimkan 3 orang, Berhak 3 mengirimkan putri dari Nusa 3 Tenggara Barat. putri perwakilan 3 putri terbaik salah satu bagian dari putri terbaik di Nusa Tenggara Barat ikut berkompetisi di Iya, di Surabaya. di Surabaya ya. Wow, teman-teman semua ya. Saya yakin teman-teman di luar sana juga sosok-sosok perempuan yang juga ingin menginspirasi banyak orang, tentunya juga nanti bisa bertukar pikiran, bisa berdiskusi dengan Mbak Denda. Tentunya terbuka ya, Mbak Denda ya. Artinya siapapun dia dari latar belakang apapun begitu. Sangat terbuka untuk siapapun. Oke, baik teman-teman. Mungkin ada salah satu semboyan yang sering dilakukan di Putri Kartini atau ada istilah-istilah yang sering diucapkan oleh teman-teman Putri Kartini, mungkin ada hal yang ingin disampaikan? Ada? Jadi Mungkin teman-teman semua mungkin Mbak Denda bisa cerita sedikit sebelum ke nasional besok. Saya ingin gini, dari tadi kan kita motivasi terus nih hal yang baik nih. Ada nggak tantangan yang paling berat nih untuk menghadapi ini? Terlebih nih kan sosok perempuan itu nih pasti nanti ada image-image yang berbeda di tengah masyarakat gitu kan. Ada nggak kira-kira tantangan yang paling berat nih yang Putri Kartini Nusa Tenggara Barat hadapi? kalau tantangan terberatnya Tepuk tangan dulu. Atau kita minum dulu Mbak Denda nih. Kita minum dulu. Tentunya tetap laka-laka ya teman-teman semua. Dimanapun, acara apapun tetap laka-laka. Tentunya kita juga ditemani sama Tupperware dari Bu Ati Sumi. Tentunya lokasi tokonya ada di perempatan Pasar Mas Bage.
Kalau teman-teman yang ingin pesan Tupperware, silahkan merapat ke Bu Ati Sumi. Minum dulu, Mbak. Kontaknya ada di bawah ini. Silahkan. Mbak Denda, berarti dari semua basically atau bidang yang tadi disebutkan ke teman-teman tentang Putri Kartini Nusa Tenggara Barat ini, baik itu di bidang sosial, bidang pendidikan, tadi saya dengar, bahkan juga ada bidang pariwisata, yang tentunya juga sosial ya. Yang paling menjadi titik fokus dari isu yang kemudian Putri Kartini Nusa Tenggara Barat ini sentuh apa tuh? Tentu kan dari masing-masing ini ada prioritas tuh. Kalau bacaannya Mbak Denda sendiri, apa yang paling penting nih untuk kemudian diprioritaskan? Khususnya mungkin di teman-teman perempuan nih. Yang paling sekarang ini kita bakalan fokus di pendidikan juga, sama di pencegahan pernikahan usia anak, karena kebetulan di Nusa Tenggara Barat masih tinggi angkanya untuk pernikahan usia anak. Iya, artinya di situ juga ada program-program yang bersifat ada kaitannya lah ya tentang kondisi sosial, dan tentunya juga ada korelasinya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah tentunya. Apalagi saya sepakat ya dengan Mbak Denda tadi bahwa ada banyak isu-isu strategis seperti usia pernikahan dini itu. Bagaimana pandangan Mbak Denda sendiri nih tentang pernikahan dini ini? Apakah kemudian pengaruhnya karena pendidikan, ataupun pengaruhnya apa kalau pengalaman Mbak Denda sebagai sosok perempuan nih? Kalau mengenai pernikahan usia dini ini sebenarnya kurangnya kesadaran dan juga kurangnya keberanian untuk speak up gitu. Mereka terlalu, mohon maaf, adik-adik yang di bawah umur ini terlalu mementingkan untuk cinta-cintaan. Oke, cinta-cinta. Iya, mohon maaf ya, menurut saya tanpa memikirkan dampak negatifnya ke depan. Dampak gitu. negatifnya Iya. betul sekali Mbak Denda ya. Jadi untuk sekarang juga kalau kita mau belajar itu pasti ada aja jalannya. Lomba itu tidak hanya satu, masih banyak lomba. Dan ini mungkin salah satunya ya, tapi di balik itu juga masih banyak lomba yang bisa kita ikuti, baik itu di bidang olahraga, di bidang kesenian, dan juga di bidang passion. Oke, berarti artinya teman-teman perempuan bisa berkarya dari ruang manapun nih. Iya, benar. Jadi apa nih nilai yang ingin Mbak Denda sampaikan selaku winner dari Putri Kartini Nusa Tenggara Barat tahun 2025 nih terhadap seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat? Tentunya dengan kondisi yang tadi yang kemudian Mbak Denda sampaikan bahwa ada pernikahan dini, terus kemudian kondisi ekonomi, terus kemudian bahkan kita dari kondisi yang pelosok gitu kan. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih Mbak Denda sebelum kita cukupkan nih. Apa pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman semua nih? Buat teman-teman semua, terutama para teman-teman sebaya saya, jangan pernah takut bermimpi, terus kembangkan potensi teman-teman, baik di bidang olahraga, pendidikan, passion, ataupun seni, karena perempuan itu bebas berkarya dari arah mana saja, dan sebagai seorang perempuan, kita harus berani bersuara. Yeay, luar biasa teman-teman, tepuk tangan dulu nih. Wow ya, hari ini kita banyak sekali mendapatkan inspirasi dari sosok Mbak Denda yang dari pelosok sana. Saya juga baru tahu ternyata perempuan-perempuan pelosok juga punya potensi nih. Luar biasa nih, nanti buat teman-teman di luar sana jangan pernah takut bermimpi ya, seperti Mbak Denda. Tentunya teman-teman bisa berkarya sesuai dengan pesan Mbak Denda tadi. Teman-teman bisa berkarya sesuai dengan basically teman-teman semua, baik di bidang pendidikan, bidang olahraga, dan maupun bidang-bidang yang lainnya. Mungkin sedikit Mbak Denda sebelum kita akhiri, tentu ketakutan itu pasti ada nih. Bagaimana Mbak Denda, yang paling sering nih perempuan itu kan takut nih. Bagaimana seorang Mbak Denda menghadapi ketakutan-ketakutan ini nih? Kalau takut, benar sekali takut. Saya aja dari awal masuk Putri Kartini itu udah kayak gimana ini, teman-teman saya sangat luar biasa prestasinya juga. Tapi di balik itu saya diyakinin sama orang tua saya, coba aja gitu, jangan pernah takut, apapun hasilnya itu lakukan yang terbaik gitu. Wow, itu ya teman-teman semua, selama 30 menit isinya
betul-betul inspirasi dari seorang Mbak Dinda yang dari sosok pelosok desa kemudian mampu bersaing dengan teman-teman yang lain, mampu menginspirasi dan tentunya punya semangat tinggi, dan yang paling menyentuh tadi adalah selalu melibatkan orang tua dalam setiap tindakannya Mbak Dinda. Oke, baik teman-teman semua. Wow, terima kasih atas waktu buat teman-teman semua yang telah menyaksikan kami. Tentunya jangan pernah lewatkan sosok inspiratif lagi akan kami undang tentunya di podcast Ngoncer ya, ngobrol-ngobrol cerdas tentunya di channel Aneka Media. Ada yang ingin disampaikan lagi Mbak Dinda kepada teman-teman? Terakhir mungkin? Cukup ya. Iya, mungkin ada ada putranya lah ya. Putra Kartini ada ya? Belum ada. Oh, belum ada, khusus putri ya teman-teman. Ya, Belum ada benar putra. sekali. Oke, baik. Saya rasa itu teman-teman semua. Sekian dari saya, Yuda Melia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.